Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Zat yang Maha Ghafur, yang telah banyak memberikan nikmatnya yang tak terukur. Semoga kita menjadi makhluknya yang selalu bersyukur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sholawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita semua, Nabi akhir zaman, Nabi rahmatan lil alamin, tidak lain dan tidak bukan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya sampai akhir zaman nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat anu rahimakumullah, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu lancar dalam melaksanakan ibadah puasanya ya. Nah, alhamdulillah kita sudah menginjak ke hari 23 pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan di 10 akhir terakhir pada bulan Ramadan ini keimanan kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga di bulan-bulan berikutnya ketakwaan ibadah kita melebihi pada bulan Ramadan ini. Nah, pada bulan Ramadan bukan hanya ibadah puasa saja yang kita laksanakan, tetapi ada juga rukun Islam yang kita laksanakan, yaitu zakat. Nah, betul sekali. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43 dan Al-Bayyinah ayat 5 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus shalah wa ita'uz zakah. Maka dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Oke, nah pada ayat tersebut dijelaskan bahwasanya maka dirikanlah sholat. Nah, kita kalau sholat kan sudah setiap hari kita laksanakan. Satu hari ya 5 waktu satu hari ya. Nah, sekarang zakat dilaksanakan pada bulan Ramadan. Kita harus membayarkan, menunaikan zakat. Nah, jadi zakat itu terbagi menjadi 2. Ada zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat harta, zakat yang ditunaikan atau dikeluarkan untuk membersihkan harta kita. Ada pengecualian pada zakat mal. Zakat mal ini dikeluarkan untuk orang-orang yang sudah mencapai nisab hartanya. Nah, seperti itu ya. Tapi zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu adalah zakat untuk membersihkan diri kita. Zakat fitrah ini dikeluarkan pada bulan Ramadan. Nah, seperti itu sampai terbit fajar pada hari raya Idul Fitri. Oke, seperti itu ya. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Intan akan menyampaikan mengenai mustahik zakat. Nah, apa sih mustahik zakat itu? Mustahik zakat itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim.
yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk para budak, kemudian orang-orang yang berhutang, fisabilillah ibnu sabil, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60. Nah, sudah dikatakan di dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 tersebut bahwasanya zakat itu bisa dikeluarkan atau diberikan kepada golongan-golongan tertentu. Jadi tidak kepada sembarang orang ya. Nah, seperti di dalam kitab Kasyifatus Saja dijelaskan, yaitu karangan Syekh Imam Nawawi Al-Jawi, dikatakan bahwasanya mustahik zakat atau golongan-golongan yang menerima zakat itu ada 8 golongan. Nah, apa saja 8 golongan itu? Yang pertama adalah fakir, yang kedua miskin, yang ketiga adalah mu'allaf, yang keempat merupakan yang ketiga amil zakat, yang keempat mu'allaf, yang kelima budak, yang keenam ghorim atau orang-orang yang memiliki hutang, yang ketujuh fisabilillah, dan yang terakhir adalah ibnu sabil. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah fakir. Nah, seseorang dikatakan fakir itu apabila seseorang tersebut tidak mempunyai harta, tidak mempunyai pekerjaan, dan orang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Misalnya, kita contohkan, si fulan tidak memiliki rumah, tidak memiliki pekerjaan, dan fulan pun ketika ingin makan dia harus mencari terlebih dahulu. Nah, fulan inilah yang disebut sebagai fakir. Nah, betul sekali. Jadi sudah paham ya? Oke, yang kedua adalah miskin. Seseorang dikatakan miskin apabila dia punya pekerjaan, dia mempunyai harta, tetapi dia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya seperti ini, ada fulan mempunyai pekerjaan, fulan juga mempunyai harta, tetapi harta dan pekerjaannya itu tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup si fulan tersebut. Contohnya, fulan kerja, dalam pekerjaannya itu satu hari fulan hanya memperoleh upah 50.000, sedangkan pengeluarannya itu 100.000. Tentu saja tidak sinkron antara pengeluaran dan pemasukan. Jadi fulan ini dikategorikan sebagai miskin. Oke, seperti itu, paham? Nah, berikutnya mustahik zakat yang ketiga itu seseorang dikatakan fakir dan miskin itu apabila seseorang tidak ada yang menafkahi. Misalnya ada seorang istri, tetapi dia itu tidak bekerja, tidak mempunyai harta apapun, tetapi dinafkahi oleh suaminya. Nah, istri tersebut tidak termasuk ke dalam fakir dan miskin. Karena apa? Karena ada yang menafkahi. Nah, seperti itu ya. Oke, berikutnya yang ketiga adalah amil zakat. Nah, amil zakat itu apa? Amil zakat itu orang yang mengumpulkan zakat, orang yang mencatat zakat, orang yang membagi-bagikan zakat kepada mustahik zakat. Dia pun berhak untuk menerima zakat. Nah, seperti itu. Yang keempat adalah mu'alaf. Nah, mu'alaf ini adalah orang yang masuk Islam, walaupun keimanannya masih sangat kecil, masih sedikit, tetapi dia berhak menerima zakat. Nah, berikutnya yang kelima adalah budak. Nah, misalnya seperti apa? Pada zaman sahabat Rasulullah banyak budak-budak yang budak-budak yang dimerdekakan. Nah, budak tersebut bisa menerima zakat. Oke. Kemudian yang keenam adalah ghorim.
Gorim ini merupakan golongan orang-orang yang mempunyai hutang. Nah, gorim ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah hutang untuk dirinya sendiri, walaupun hutang tersebut awalnya untuk sesuatu yang dilarang oleh agama. Misalnya seseorang hutang untuk membeli miras santika. Nah, miras santika dilarang oleh agama, tetapi ketika dia akan membayar, dia sudah taubat, dan taubatnya itu sangat sungguh-sungguh, maka dia boleh menerima zakat karena dia sudah bertaubat. Oke. Dan berikutnya ada hutang yang dia meminta hutang untuk menyatukan dua orang yang sedang berselisih. Nah, supaya kedua orang tersebut tidak berselisih lagi, dia rela untuk berhutang. Nah, maka orang tersebut diperbolehkan untuk menerima zakat dan termasuk ke dalam mustahik zakat. Oke, berikutnya adalah yang ketujuh, fisabilillah, atau orang-orang yang berperang di jalan Allah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedelapan adalah ibnus sabil, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, misalnya seperti apa? Misalnya si fulan ini sedang mudik lebaran ke beda pulau. Nah, di perjalanan si fulan ini terkena musibah, hartanya dirampok, hartanya diambil orang, sehingga fulan tidak memiliki harta lagi. Nah, fulan tersebut berhak menerima zakat. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, itulah 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi, ketika kita akan menunaikan zakat, boleh kita berikan kepada fakir, boleh kepada miskin, atau kita berikan kepada amil zakat, supaya amil zakat tersebut bisa menyalurkan atau memberikannya kepada si mustahik zakat tersebut. Oke, seperti itu. Sahabat An-Nur rahimakumullah, mungkin hanya itu yang dapat Bu Intan sampaikan. Kurang dan lebihnya Bu Intan mohon maaf. Jika ada kesalahan kata, jika ada kesalahan penjelasan, mohon diingatkan dan dimaafkan. Bu Intan akhiri, unzur maqalah wala tangzur maqalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.